Seperti yang sudah disampaikan bahwa wahyu pancagaib tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Sedangkan wahyu pancalaku adalah sifat dan sikapnya wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Artinya, mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, berarti mengkaji dan mempraktekkan identitas jati diri pribadi kita sendiri. Mengkaji berarti harus mengerti, harus memahami, harus mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku. Dengan mengerti dan memahami serta mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, nanti di dalam prakteknya kita tidak mengalami kesulitan dalam bentuk apapun. Karena tidaklah lucu jika kita mempraktekkan sesuatu yang kita belum mengerti, yang kita belum memahami, yang kita belum mengetahui. Karena itu, di sela-sela istirahatnya panjenengan, kalau ada yang belum hafal bacaannya, buka buku, dihafal bacaan-bacaannya supaya tepat. Kalau ada yang belum mengerti dan memahami sebutan-sebutannya, buka buku terlebih dulu di sela-sela istirahatnya panjenengan. Maksudnya agar supaya panjenengan lebih mengerti, lebih memahami, dan lebih mengetahui. Sehingga panjenengan tidak bingung. Semisal contoh, Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Oh, itu yang disebut kunci. Jadi jangan sampai panjenengan coba kuncinya dibaca. Kunci kuwi sing ngendi? Bacaan kunci ki yang bagaimana? Itu jangan sampai seperti itu. Atau bacaan kuncinya masih belum tepat, masih kagok dan lain sebagainya. Maka gunakan sela-sela istirahat panjenengan untuk mempelajari bacaannya sambil buka buku. Kalau buka buku kan ada tulisannya, lebih tepat. Daripada panjenengan ini, hindari pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Jika perlu, lebih baik diam. Bukan berarti panjenengan itu diam total. Bacaan kunci belum hafal atau belum lancar. Nah, karena dimotivasi seperti itu, panjenengan memilih diam. Nah, menghafal bacaan kunci itu kan wahyu pancagaib dan tidak dilarang tentang itu. Yang dilarang itu membicarakan rumah
membicarakan keluarga, membicarakan pekerjaan, membicarakan apapun selain wahyu pancagaib. Kalau itu terkait dengan wahyu pancagaib, silahkan dibicarakan secapeknya panjenengan. Nah, di sini disediakan buku. Nah, makanya di sela-sela istirahat, nah panjenengan gunakan waktu istirahat panjenengan itu untuk menghafal apa yang sekiranya belum hafal, apa yang sekiranya belum tepat. Contoh misal lagi yang mirip-mirip dengan kunci. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya atau kula sejatine wanita. Hananira hananingsun, wujudira wujud ingsun. Sira sirna mati dening satriya sejati. Ketiban iduku putih sirna layu dening asma sejati. Oh, itu singkir. Ya jangan sampai coba dibaca singkirnya. Belum apa ya bacaan. Nah, ini yang menjadikan panjenengan lama itu di bagian ini. Coba patrap kunci bagaimana? Gimana ya, apa patrap kunci itu? Disuruh patrap kunci, disuruh memperagakan patrap kunci, baca kunci. Itu namanya kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui. Padahal keberadaan panjenengan di sini untuk belajar. Nah, pelajari itu jangan sampai panjenengan kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui. Karena akan mempersulit panjenengan nantinya. Misal contoh ada yang bertanya, sampean kalau begini, kalau begitu, coba baca ini. Gusti ingkang Maha Suci, kula itu bacaan apa? Embo. Nah, itu piye lah. Siji-siji, loro-loro, telu telonono, siji sekti, loro dadi, telu pandita. Siji wahyu, loro grat, trahino, telu rejeki. Bacaan apa itu? Embo. Nah, ini gimana itu? Saya perhatikan panjenengan masih kobol-kobol di situ. Artinya setidaknya panjenengan kurang lancar di situ. Lah, agar supaya panjenengan bisa lancar di sela-sela waktu mbok digunakan untuk memperlancar bacaan. Daripada bengong sambil batin kunci, ketika ditanya bacaan kunci bagaimana tetap salah. Tetap tidak tepat, padahal diamnya katanya sambil membaca kunci di dalam hati. Artinya bacaan kunci itu kan setiap saat dibaca di dalam hati itu. Kenapa ketika ditanya disuruh baca kunci kok bisa tidak tepat? Nah, ketika ditanya kok tidak tepat, oh berarti ada yang tidak tepat ini. Ada yang kurang tepat. Lambok buka buku dipelajari supaya tepat. Nah, bisa seperti itu. Jadi jangan malah. Coba Bapak ini maju ke sini. Nah, di bawah itu asbak sama rokoknya tidak apa-apa, sambil santai di situ duduk. Ya, di sana. Nah, ini Bapak ini sudah berhari-hari loh di sini. Ini sudah berhari-hari. Dan saya tahu sudah mulai gelisah Bapak ini. Makanya tidak jenak dia duduk itu tidak jenak. Ngeluyur rono, ngeluyur ini. Karena sudah mulai gelisah. Karena apa? Karena sudah terlalu lama. Kenapa Bapak ini bisa lama? Bacaannya tidak tepat, patrap-patrap, nama-nama atau sebutan-sebutan yang dibaca dia belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui. Jadi sama saja saya itu menjerumuskan seseorang. Kalau saya luluskan sementara orang tersebut belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui. Aslinya saya menahan Bapak ini justru karena saya cinta gitu loh. Karena apa? Karena kalau saya luluskan, setelah pulang nanti Bapak ini nggak bisa berbuat apa-apa. Lawang belum mengerti, belum memahami, iya kan? Tuh. Padahal bisa-bisa saja gitu.
Katakanlah panjenengan hanya hafal bacaan kunci. Bisa. Saya mengantarkan panjenengan ke ranah suci itu bisa. Walaupun panjenengan hanya hafal bacaan kunci. Sementara otak atau pikiran panjenengan, hati atau batin panjenengan, kelamin atau syahwat panjenengan, isih amburadul. Saya bisa. Tapi untuk apa mencapai suci? Kalau setelahnya kita tetap begitu-begitu saja. Apa gunanya? Manfaatnya apa? Percuma belaka. Nah sekarang Bapak ini saya jadikan contoh. Untuk panjenengan. Kalau malam ini panjenengan saya luluskan ibaratnya wong sekolah ya. Tapi janjane iki dudu sekolahan sih, ora iso tak omong tak luluskan iki ndak iso. Ini bukan sekolahan ya. Semisal panjenengan malam ini saya antar ke puncak. Dikarenakan panjenengan masih banyak yang belum mengerti, masih banyak yang belum dipahami, masih banyak yang belum diketahui. Artinya, walaupun saya antarkan ke puncak, panjenengan akan tetap mengalami kebingungan-kebingungan, akan menghadapi berbagai masalah yang panjenengan tidak bisa menyelesaikan. Kalau difitnah orang, panjenengan akan menanggapinya dengan amarah, emosi. Mau tidak? Nanti nuntut saya enggak kalau seperti itu? Kalau panjenengan mau dan tidak menuntut saya bisa mengantarkan panjenengan ke puncak malam ini. Nah, pripun? Soalnya udah lama, saya perhatikan sudah gelisah Bapak ini. Udah gelisah. Yang bersamaan sama Bapak ini sudah nggak ada semua, udah pulang semua. Tinggal Bapaknya seorang. Nah, saya nggak ingin panjenengan berlarut-larut di sini tuh saya nggak ingin. Makanya manfaatkan waktu panjenengan semaksimal mungkin untuk belajar, karena tujuan panjenengan ada di sini adalah untuk belajar. Terutama tentang wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku yang merupakan jati diri panjenengan. Bacaan kunci itu yang mana? Bacaan paweling itu yang mana? Asmo itu yang mana? Bacaan mijil itu yang mana? Bacaan mijil sowan itu yang mana? Bacaan mijil sampurno itu yang mana? Bacaan mijil toto lenggah itu yang mana? Bacaan singkir itu mana? Bacaan palungguh itu mana? Jenengan harus tahu ini identitas panjenengan gitu. Ini jati diri panjenengan. Lah kalau panjenengan tidak tahu ini berarti panjenengan belum tahu jati diri panjenengan. Patrap palungguh itu yang seperti apa? Patrap kunci itu yang seperti apa? Patrap paweling itu seperti apa? Ini jenengan harus tahu dan itu bukunya ada gitu loh. Bukunya ada. Lah daripada hanya membaca kunci di dalam hati, mending membuka buku agar bacaannya lebih tepat, agar sebutan-sebutannya panjenengan tahu. Kalau panjenengan tidak tahu itu berarti panjenengan tidak tahu diri. Sama halnya tidak tahu diri kan? Kalau panjenengan belum tahu itu sama halnya panjenengan belum tahu diri. Nah, karena tidak tahu diri, karena belum tahu diri, akhirnya tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri kalau kita tidak tahu diri. Nah, diri kita itu seperti apa? Diri kita itu yang mana? Diri kita itu seperti wahyu pancagaib. Diri kita itu adalah wahyu pancagaib. Makanya kenali itu gitu. Oh, ini bacaan kunci. Oh, ini patrap kunci. Oh, ini bacaan paweling. Oh, ini patrap paweling. Nah, kalau panjenengan hafal itu berarti hafal jati diri panjenengan sendiri. Gitu. Nah, Bapak ini padahal sudah lama di sini dan diberi motivasi itu, diberi penjelasan tentang itu, kok nggak ngerti-ngerti, makanya ngendok, ngomong sekolah ini ngendok terus. Nggak munggah-munggah kelas, ngendok terus. Nah, kalau saya luluskan kan, berarti saya nggak melakukan apa-apa dong. Karena apa? Karena setelahnya Bapak akan tetap mengalami kebingungan. Menghadapi masalah
tidak bisa menyelesaikan. Lah wong belum mengerti jati dirinya, belum paham jati dirinya, belum tahu jati dirinya, lah terus piye? Justru apa yang kalau saya luluskan berarti saya kan malah nambahi beban kan, nambahi beban gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Saya ingin panjenengan tidak seperti itu. Apalagi di sini ada bukunya disediakan, tempatnya tempat belajar, dan ada yang ditanya. Gitu. Kalau kurang paham, kurang mengerti, ada yang ditanya. Jadi sarananya komplit. Ini saya bukan nyabdo ya, bukan. Namanya orang belum mengerti kan pasti tidak ngerti gitu loh. Nah, pripun Bapak, kalau malam ini jenengan saya katakanlah saya selesaikan. Nek jenengan isi tetep bingung ning kono arep nyalahke aku apa ora? Nek arep nyalahke aku angkat tangan. Angkat tangan. Apa arep nuntut aku nantinya Pak Web ini bohong, ternyata saya masih mengalami masalah-masalah. Nah, kalau seperti itu saya tidak mau meluluskan saya. Tidak mau. Tapi kalau panjenengan apapun yang terjadi wis pancen aku iki koyo ngene iki ya bisa saya luluskan, tidak apa-apa. Ini sebagai bukti. Walaupun belum mengerti, walaupun belum memahami, walaupun belum mengetahui, kalau soal mencapai suci itu aslinya gampang banget. Gitu. Aslinya gampang banget. Dan saya bisa menemani panjenengan mencapai suci itu. Tapi pencapaian suci panjenengan dikarenakan panjenengan masih banyak yang belum ngerti, belum paham, belum tahu. Nanti panjenengan akan tetap seperti itu, Bapak gitu. Pripun itu. Saya yang jadi serba salah itu saya. Jalbi. Mongko tujuan jenengan saking griya mriki, tujuan panjenengan dari rumah ke sini itu seperti yang diutarakan kepada saya. Nah, itu hanya dapat diselesaikan kalau panjenengan itu paham jati diri panjenengan. Kalau panjenengan ngerti jati diri panjenengan, kalau panjenengan tahu jati diri panjenengan. Nah, kalau panjenengan belum ngerti, belum paham, belum tahu jati diri panjenengan, itu tidak bisa diselesaikan loh, itu masalah kehidupan dunia. Gitu. Itu masalah kehidupan dunia yang pasti dihadapi oleh setiap orang. Lah tinggal orangnya ini bisa menyikapi apa tidak. Kalau seseorang itu bisa menyikapi, dia bisa melalui. Yang tidak bisa menyikapi ya dia gulung komeng di situ. Perkara kan perkara kuwi. Nah, berikut. Siap apa kuwi? Siap bingung. Sampun plong ningali. Terima kasih Pak. Terbuka semua. Lah iya gitu. Jane jenengan namun ngapal niku tok. Oh, bacaan kunci iki Gusti Ingkang Maha Suci. Oh, iki berarti bacaan kunci. Nenek Gusti Ingkang Maha Suci terakhire sira sirna layu dening asma. Oh, iki berarti bacaan singkir. Jenengan namun ngapal niku, Pak. Lah terus, oh iki patrap kunci. Oh, iki patrap paweling. Lah jenengan ora bingung ning kono kok patrape gak bingung jenengan. Ketinggalanipun. Nggih. Saya ndak ingin jenengan nanti mengalami kebingungan-kebingungan, nggih. Karena saya jenengan sudah terlanjur memberitahukan sikon panjenengan. Pertama kali datang di sini, makanya saya mempertahankan panjenengan agar supaya panjenengan punya kuasa untuk menghadapi apa yang sedang panjenengan alami. Itu mau saya seperti itu, Pak. Nggih, sepurone banget nggih. Di kok jam kali malah plong. Nah, ini Sampai jam kali plong. Nggih, apalagi jenengan sudah berada di ranah manunggal jati. Artinya kan jenengan wis muntak-muntut ning lawang, Pak. Lek jenengan klik selesai. Nggih. Sampun kepanggih. Nggih. Mbon jenengan kali. Nggih, santai malih nggih. Selamat. Saya pernah memberikan motivasi yang bunyinya seperti ini. Kenalilah wahyu pancagaib, sebaik engkau mengenali lekuk tubuhmu sendiri. Saya pernah mengeluarkan motivasi seperti itu. Kenapa seperti itu? Nah, karena wahyu pancagaib itu jati diri panjenengan sendiri, ngono lho.
Wahyu Pancagawit adalah jati diri panjenengan sendiri. Jadi bukanlah dogma, jenengan ngingat-ngingat, oh ini patra kunci, oh ini bacaan kunci, itu bukan dogma. Lah mungkin jati diri jenengan sendiri kok. Jenengan ngingat-ingat, oh ini patrap singkir, oh ini bacaan singkir, itu bukan dogma. Lah wong itu jati diri panjenengan sendiri. Jadi lakukan itu dan berusahalah untuk tidak lupa. Lupa tentang apa dan bagaimana Wahyu Pancagawit berarti lupa diri. Nah, orang lupa diri itu pasti tidak tahu diri. Nah, orang yang tidak tahu diri wis pasti lagi nggak bisa membawa diri, nggak bisa menyesuaikan diri, nggak bisa menempatkan diri, apalagi menjaga diri. Namanya juga lupa diri. Nah ini kita hafal, kita sudah mengenal Wahyu Pancagawit itu sebaik mengenal lekuk tubuh kita sendiri. Nah kok patrape itu mudah, Pak. Menjalankan patra melalui tahapan-tahapannya, entah itu proses atau bukan proses ketika kita melakukan patrap samadhi itu mudah, kok enak gitu loh. Karena apa? Karena kita kenal dengan apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi kita tidak mengalami kebingungan di situ. Kebingungan ini terjadi dikarenakan kita belum memahami, belum mengerti apa yang sedang kita praktekkan. Gitu. Nah, mulai malam ini kardus tempat buku itu saya taruh di luar. Siapapun boleh ngambil untuk dibaca agar lebih klik bacaan-bacaannya, patrap-patrapnya, dan sebutan-sebutannya. Tapi kalau sudah selesai kembalikan lagi ke kardus ini. Oke, ini ada satu kardus loh. Yang penting jangan dibawa pulang. Soalnya untuk dibawa pulang nanti bukunya beda lagi, lebih komplit. Yang di buku merah ini adalah khusus tentang apa yang digunakan selama panjenengan gembleng. Artinya tidak ada pemahaman di sini, tidak ada. Khusus praktek tentang patrap samadhi mijil sowan, tentang patrap samadhi mijil sampurno, tentang patrap samadhi mijil total enggak. Jadi khusus tentang itu. Nah, panjenengan masih bulet di situ. Panjenengan masih bulet di situ. Makanya hampir setiap kali ada kadang yang gembleng mencapai puncak, kan berhadapan dengan saya di dalam aula. Coba patrap palungguh bingung. Apa bokongnya sing ditoto? Dipoto iya. Terus disuruh patrap palungguh itu bokongnya yang ditoto. Karena apa? Karena enggak tahu patrap palungguh itu yang mana, kan gitu. Ya ini, aduh, gimana ini? Mau saya gagalkan, sudah duduk di depan saya, siap dieksekusi, tidak dieksekusi, disuruh patra palungguh bokongnya yang ditata, ini kan. Nah, piye jajal nanti usahakan jenengan enggak seperti itu gitu. Misalnya jangan ada seperti itu. Sekali lagi, khusus untuk yang ada di ranah patrap samadhi manunggal jati. Ingat, jangan pernah lupa asal-usul raganya panjenengan. Jangan pernah lupa asal-usul jiwanya panjenengan. Jangan pernah lupa asal-usul hidupnya panjenengan. Untuk yang berada di ranah patrap samadhi manunggal jati. Itu penting. Karena patrap samadhi manunggal jati adalah bentuk usaha memanunggalkan raga, jiwa, hidup, dan maha hidup.
Nah, kalau kita sampai lupa, kita tidak menyadari kemanunggalannya. Oke, aslinya sederhana kan? Cuma panjenengan terlalu banyak menyia-nyiakan waktu. Sesuai dengan firman Tuhan. Aku tidak mempersulit hamba. Jadi tidak lucu gitu sampai ditanya. Namanya orang berkeluarga di rumah kan kita tidak sendiri. Terlebih lagi anak kan. Terlebih lagi anak. Pas lagi patrap, bapaknya tadi nyapa toh Pak? Ditanya sama anaknya. Embo. Begini-begini tuh apa toh Pak? Embo. Padahal yang nanya anak kecil. Jangan sampai seperti itu. Manunggal Jati malam ini ada berapa orang? Yang gansal. Orang 5. 6B yang kali. Yang 6 kali Pak Yo. Semangat agar panjenengan bisa selesai malam ini. Tapi kalau nanti di dalam patrapnya ada bacaan yang keseliwang sekatai, sampai ini bisa mundur mana kok. Jadi jangan dianggap saya nggak tahu, jangan dianggap saya nggak mantau. Saya memantau panjenengan semua, jadi saya tahu panjenengan mocone gugup, mocone kagok, mocone ora lancar, mocone salah ya. Ya kadang-kadang guyu dhewe, kadang-kadang bek wong iki kok bebel men. Nah, terus yang paling rawan itu ayat ketiga di bacaan kunci. Itu rawan banget ya. Jadi hati-hati di bacaan itu, hati-hati. Sirolah, datolah, sipatolah. Sipatolah, pakainya P, bukan V ya. Pakainya P, bukan V. Nah, terus datolah ndak pakai Z. Datolah, ndak ada Z-nya. Nah, kalau setelah D menggunakan Z itu kan namanya dat ya. Nah, itu ndak. Ini nggak ada Z-nya. Jadi datolah. Ini rawan di situ. Ada yang membacanya sirullah, datullah, sifatullah, ono, sirolah, datolah, sifatolah, ono, pakainya F itu. V ya, pakainya V. Itu rawan di situ. Kalau di Paweling ada yang di Gratrahino ya. Gratrahino. Itu rawan. Hati-hati di penyebutan itu, hati-hati. Nah, ada lagi di Mijil Sowan. Nah, Mijil Sowan yang paling rawan itu ayat yang berbunyi Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Satu nada, itu rawan itu. Di ayat-ayat itu jenengan harus berhati-hati ya. Jadi jangan ada berhentinya di situ. Jangan ada spasi, jangan ada titik, jangan ada koma. Jadi harus nyambung, harus langsam, harus satu nada. Makanya diberi motivasi kan ketika sampai di situ berhenti dulu, persiapkan napas. Nah, kan? Karena di situ ayat paling rawan. Rawannya apa? Karena kalau sampai ada spasi, ada titik, ada koma, beda maksud. Maksudnya sudah beda.
Nah, karena maksudnya berbeda ya berarti kita sudah menggok itu dari arah tujuan, udah menggok. Nah, kalau sudah menggok dari arah tujuan berarti kita luput. Nah, kalau sudah luput ya kita sudah ingkar janji. Nah, di bacaan kunci kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Tapi luput berarti kan kita sudah ingkar di sini. Itu tadi kadangan kita malam ini. Nah, untuk melengkapi saya persilahkan panjenengan bertanya kalau sekiranya masih ada yang belum dipahami. Monggo. Siapa yang punya unek-unek tentang sesuatu yang kira-kira belum panjenengan pahami? Tanyakan kepada saya. Ayo. Saya tanya Pak. Siapa sampean? Siapa sampean? Harus di depan sini. Sampean wong gembleng toh? Kenapa di sana? Sini masuk sini. Ini orang Indramayu ini. Jangan pakai bahasa Indramayu ya. Iya, Melayu. Bahasa apa bahasanya? Ya bahasa NKRI lah, bahasa Indonesia. Saya mau tanya masalah diri saya. Ya nyadari memang saya tuh. Ada gimana maksudnya? Ya, saya enggak sekolah Pak. Jadi baca-baca enggak lancar saya tuh ramai. Itu aja mutok. Tapi saya perhatikan sama jenengan lancar. Bacanya tuh saya kan enggak sekolah, terang aja kan dari awal saya ngomong. Tapi saya perhatikan panjenengan. Jadi saya tuh bingung kalau dia itu dijawabku, baca raka lok bingung, nang enggak sekolah dari kurang lancar, terang aja dah. Lok bingung. Pimet. Lok bingung. Lok itu apa? Gembok yang ya bahasa Jawa nih elok bingung. Jawa, Jawa Barat. Jawa Timur mah ya sok bingung bisa. Sok bingung bisa. Sok bingung ada aja lockdown ya. Lock cuma itu aja saya. Tapi dalam kenyataannya panjenengan bisa. Nah, ya bisa enggak? Kadang-kadang kayak dicek tuh meleset. Karena logatnya jenengan masih logat Indramayu. Dua kalinya gitu. Dua kalinya bahasanya lah. Tapi maksudnya kan panjenengan ngerti. Walaupun logatnya itu logat Indramayu, kulo ya jadi kula, tapi kan maksudnya ngerti jenengan. Itu udah cukup. Jadi keguyu ntar di sininya. Ya digegula. Ya digeguyu nek ndas ora. Wong nyatane wong Indramayu masa kok arep ngerubah dadi wong Cigedhong. Ya ora bisa lah wong. Bisa ya, sulit ngerubah suwe. Ya waktu. Wes ora apa-apa. Bukan masalah itu sih. Ayo siapa lagi yang punya pertanyaan yang sekiranya sesuatu yang belum dipahami atau belum dimengerti? Nggak ada. Kalau tidak ada, sekali lagi saya beri motivasi. Penentu patrap samadhi panjenengan adalah di diamnya panjenengan ketika samadhi. Penentu laku patrapnya panjenengan ada di diamnya ketika panjenengan bersamadhi. Sedangkan penentu laku suci menuju abadi panjenengan di luar patrap adalah ada di kelakuan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun dan siapapun selama di sini, kalau sudah di luar sana hingga kapanpun, kepada makanan, minuman, rokok, air sab dan perangkat mandi ketika mandi dan lain sebagainya. Penentunya ada di situ, ya. Dan saya minta klikkan lagi
bacaan-bacaan yang digunakan ketika patrap dan sebutan-sebutan patrap yang panjenengan lakukan. Jangan sampai panjenengan tidak mengerti, jangan sampai panjenengan tidak memahami, jangan sampai panjenengan tidak mengetahui apa yang sedang panjenengan praktekkan. Itu penting. Ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan itu penting dan perlu agar supaya di dalam praktek kita bisa tepat. Dan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, serta ilmu pengetahuan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku bukanlah dogma. Jadi jangan takut. Bukan dogma. Kenapa dikatakan bukan dogma? Karena wahyu pancagaib adalah jati diri panjenengan sendiri. Bukan ilmu, bukan agama, bukan kebatinan, bukan perguruan, bukan golongan, bukan organisasi, bukan kepercayaan, bukan keyakinan, tapi sedulur papat kali mau pancernya panjenengan sendiri. Lah nanti untuk yang jenengan, untuk yang baru nggih, supaya lebih tepat lagi buka buku itu nggih, bacaan-bacaannya. Sebutan-sebutannya. Oh, sama jenengan satu lagi ya. Lali. Ini jenengan punya teman ini sama-sama Ungaran. Ini juga Ungaran. Nggih, Ungaran nggih. Monggo ini buat pegangan jenengan nggih, biar lebih klik lagi maksudnya. Ini ibu-ibu belum ada yang di Manunggal Jati ya? Belum. Oh, belum. Nah, sing sabar. Lah nyatane ngono. Panjenengan sama kadang yang menemani panjenengan laku, panjenengan tidak akan dinaikkan level. Kalau bacaannya masih enggak tepat, bacaannya masih kurang, enggak kan? Soalnya nanti akan mempersulit panjenengan nantinya kalau dinaikkan gitu. Nggih. Jadi jenengan harus terima dengan legowo. Beh bengi iki aku ngendok. Aduh kudu nrimo wong nyatane bacane. Kalau tidak ada pertanyaan, motivasi saya malam ini saya cukupkan dulu nggih. Semakin saya banyak bicara nanti malah ngomoran. Karena apa? Karena kita sedang praktek kan. Ampun, matur suwun dan tercerahkan kita semua. Ayu-ayu kabeh ganteng-ganteng kabeh wong. Aurane sudah muncul.